صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Masih di bab menjelaskan tentang banyaknya perkara yang bisa membuat kita melakukan kebaikan. Bagian yang ke-12. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim ada seorang sahabat yang sangat luar biasa. Dia selalu sholat 5 waktu di masjid. Padahal rumahnya sangat jauh sekali. Saking jauh rumahnya dari masjid, para sahabat ini tidak tahu namanya. Saking jauhnya. Cuman luar biasanya, dia selalu berjalan kaki datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah 5 waktu. Lalu sahabat yang lain mengatakan atau menyarankan untuk membeli himar kendaraan. Kendaraan himar itu kayak zebra gitu, kayak kuda. Untuk dibuat kendaraan datang ke masjid karena terlalu jauh, biar nanti ketika musim panas, zolma, musim ketika gelap, wafir romdo. Kemarin saya romdo ini mengartikan becek ya. Jalan yang becek yang benar adalah kondisi yang sangat panas sekali. Jadi hawanya panas sekali, bisa dikendarai. Apa jawabannya orang yang paling jauh dari masjid ini namun istiqomah sholat 5 waktu? Jawabannya ketika disarankan untuk beli hewan atau kendaraan, dia mengatakan, saya tidak bahagia berada di sebelah masjid, dekat dengan masjid. Saya lebih bahagia jauh dari masjid, biar supaya kaki saya, langkah saya selalu dicatat oleh Allah sebagai penghapus dosa, pengangkat derajat, baik saya pergi maupun pulang. Ini namanya orang yang luar biasa. Tidak mau pakai kendaraan, tapi tetap pakai jalan kaki. Ini perlu ditiru ya, walaupun tidak niru 100%, pokoknya semangat untuk datang ke masjid. Apa yang diinginkan oleh orang ini? Yaitu tadi, biar dosanya terhapus, derajatnya diangkat. Di hadis yang lain dijelaskan, orang yang datang ke masjid akan mendapatkan suguhan makanan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang nanti di surga begitu. Seperti apa ya? Mungkin membayangkan seperti apa sih suguhannya Allah Ta'ala setiap orang yang datang ke masjid? Logikanya begini aja ya, biar gampang dan mudah dan membuat hati kita ini semakin cinta untuk melangkahkan kaki datang ke masjid. Contohnya begini ya, ketika ada hajatan umpamanya ini, undangan resepsi pernikahan, itu makanan kan banyak ya, ada sate, ada gulai, ada tongkol, ada segala macam makanan yang enak. Minumannya bervariasi, ada kopi, ada teh, ada es teh, bahkan ada es buah luar biasa. Kadang kalau sudah habis makan, ambil es buahnya bukan hanya 1 kali, berkali-kali. Habis itu ngelirik ada makanan bakso, habis itu ngelirik lagi ada yang makan rujak dan lain sebagainya. Itu suguhan manusia yang di dunia. Kita menghadapi makanan seperti itu, orang yang sehat pasti senang ya. Orang yang sehat, gak punya kolesterol, gak punya asam urat, gak punya darah tinggi, kencing manis, ketika melihat makanan seperti itu, senangnya luar biasa. Semuanya termasuk saya, ya pasti senang. Itu hanya suguhan manusia. Sedangkan orang yang datang ke masjid, setiap datang ke masjid, umpamanya sehari 2 kali, maka nanti di akhirat di surga itu disuguhi makanan yang lebih nikmat seperti yang saya sebutkan tadi, 99 kali lebih nikmat daripada suguhan dunia.
Ya kalau setiap hari ke masjid 5 kali, oleh Allah di surga nanti diberi suguhan yang seperti itu lebih nikmat 99 kali, ya 5 kali. Coba kita pikir dalamnya. Rugi kayaknya ya kalau tidak diamalkan. Nah, begitu maksud saya. Saya mengajak kepada semuanya yang melihat video saya, baik dimanapun Anda berada, sering-seringlah datang ke masjid, biar nanti menjadi orang yang mulia di sisi Allah di surga. Selalu disuguhi suguhan yang sangat istimewa dan derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah dosa terhapus. Satu langkah itu juga derajatnya naik. Kan enak ya, berapa kali langkah ini. Makanya mari kita ini jangan terlalu mengikuti rayuan setan. Sebab setan itu selalu begini ya, selalu begini kepada kita ini. Jangan sampai kita ini menikmati nikmat-nikmat yang Allah akan berikan di surga, akhirnya diberi malas untuk datang ke masjid. Jangan ikut itu jangan ikut itu lagi. Kita sudah sepuh, sudah tua, sudah menjelang wafat. Tinggalkan rayuan-rayuan setan yang selalu mengajak untuk dekat ke neraka, menjauhi nikmat-nikmat surga. Cuman hanya melangkah 1, 2, enteng. Saya mengajak semuanya, seluruh masyarakat di Indonesia atau orang yang di luar negeri yang melihat video saya, monggo kesempatan untuk datang ke masjid ini laksanakan, karena di sini salah satu cara membuat kita ini dimuliakan semulia-mulianya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, disuguhi di prasmanan waktu hajatan luar biasa enaknya, apalagi yang nyuguhi nanti di surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dekat dengan Nabi Muhammad, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Sekali lagi, ayo datang ke masjid dimanapun Anda berada. Dekatlah, yang dekat yang jauh ke masjid, sering-seringlah datang ke masjid, karena ini salah satu cara membuat kita mulia, begitu mulia, dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai fasilitas nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang istiqomah datang ke masjid termasuk masuk hadis ini, dan yang tidak pernah ke masjid mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid. Sekarang asani wal ishrun, hadis yang nomor 22, an Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Kata Rasulullah, ada akhlak yang baik, ada 40 akhlak yang baik, a'laha manihatul anzi. Cuman yang paling tinggi akhlak yang baik itu adalah memberi perasan susu kambing kacang, kambing yang telinganya lebar panjang itu, yang jenggotan itu. Ini gimana ya? Kok akhlak yang paling baik adalah memberi susunya kambing kacang? Kayaknya kalau di zaman sekarang nggak pas ya. Gini ya, ini mungkin hadisnya Nabi di zaman dulu itu termasuk pemberian yang sangat mahal harganya adalah memberi susu kambing kacang. Mungkin begitu di zaman Rasulullah dulu. Jadi memberi air susunya kambing kacang. Kalau di syarahnya itu dijelaskan ini apa ya? Memberikan kambingnya, dipinjamkan kambingnya kepada orang lain, kemudian kambingnya susunya itu disuruh peras, setelah habis dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Itu mungkin dulu adalah pemberian yang sangat mahal, yang sangat istimewa. Kalau sekarang ya kayaknya
Enggak ya, kayaknya yang paling enak ngasih orang itu bukan susu kambing ya, tapi mungkin gulenya, atau ngasih makanan yang luar biasa, yang mahal mungkin begitu. Ya ada apa-apa, ini ditiru juga kalau yang punya kambing. Kalau yang nggak punya kambing, sesuatu yang membuat orang lain senang dikasih makanan itu. Itulah intinya hadis ini. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah bihal jannah, rawahul Bukhari. Tidak seorang pun yang beramal baik, akhlak yang baik, atau melakukan yang perkara yang baik, kemudian orang tersebut melakukan hal yang baik ini mengharapkan pahala dari Allah, dan dia menepati janjinya kepada orang lain. Kalau janji menepati, illa adkhalahu Allah bihal jannah, kecuali dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk beramal apa saja ya, pokoknya amal soleh, kemudian kita mengharapkan pahalanya, dan kita ini selalu menepati janji. Kalau janji, maka oleh Allah dipastikan dimasukkan ke surga. Kan enak wis ya, enak sekali. Kalau ingin hanya masuk surga ya cukup sholat 5 waktu, itu sudah cukup masuk surga. Tapi kalau ingin fasilitasnya lebih mewah, lebih banyak, lebih besar, ya sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad itu dilaksanakan. Ya termasuk ini menepati janji, beramal soleh, mencari pahala. Seperti tadi juga banyak sering-sering datang ke masjid dan lain sebagainya. Ini tinggal pilih, semuanya itu berpotensi membuat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya gratis, dan derajat yang Allah berikan kepada kita di surga itu selama-lamanya. Padahal amalnya cuma sedikit, tidak sampai 60 tahun, tidak sampai itu. Tidak ada orang itu 60 tahun full datang ke masjid terus, tidak ada ya. Tidak ada, paling cuman berapa puluh tahun sering ke masjid, ini pun yang sering. Tapi sudah diangkat derajatnya yang selama-lamanya nanti di akhirat. Kalau kita mencari derajat di dunia, harganya sudah mahal, sulitnya minta ampun, masih mau tengkar dengan tetangga sama orang lain, yang lain pilihan ya, selain pilihan. Kadang cuman derajatnya terangkat cuman 5 tahun. Jadi bupati perjuangannya luar biasa, ingin begini, biayanya banyak, kadang masih tengkar sama orang lain. Puluhan miliar, derajatnya cuman 5 tahun. Di sini gratis ya, gratis. Tapi derajatnya nanti di sisi Allah selama-lamanya. Coba berpikirlah lebih jernih untuk memilih sesuatu mana yang lebih banyak manfaatnya kepada kita, dan mana yang sedikit manfaatnya tapi banyak biayanya kepada kita. Pilih. Kalau kita memang pikirannya normal, pasti pilih yang gratis, sudah gratis, dan pasti Allah Ta'ala nanti memuliakannya. Pikir saja, yang murah-murah saja luar biasa, ngapain beli yang mahal? Nah, kan begitu. Kalau beli baju sama-sama merek, umpamanya mereknya merek ternama, sama-sama merek ternama, lebih murah, asli juga, ngapain beli yang mahal-mahal? As-salisu wal 'ishrun, hadis kemana tadi itu, rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sekarang as-salisu wal 'ishrun, hadis yang nomor 3. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, takutlah kepada neraka walau bi shiqqi tamratin, walaupun hanya separuhnya korma. Jadi walaupun sedikit, kita tetap harus takut ke neraka. Begini ya, di dalam Daqaiqul Akhbar itu pernah dijelaskan apa Nabi Adam ya. Nabi Adam itu kan diturunkan dari surga. Kemudian Nabi Adam ini kan
tidak tahu masak ya. Nabi Adam sama Siti Hawa itu tidak tahu masak, caranya makan sesuatu itu caranya apa dulu tidak tahu. Akhirnya malaikat Malik sama malaikat malaikat Jibril koordinasi. Malik, sepertinya Nabi Adam itu mau makan cuma tidak tahu caranya mau memasak nasi atau memasak makanan. Saya minta api neraka sedikit saja, bara api neraka sedikit saja. Berapa sedikit itu kata kata malaikat Malik penjaga neraka? Satu saja. Satu biji korma. Jangan begitu ya. Katanya malaikat Malik penjaga neraka, jangan malaikat Jibril, jangan satu. Dunia ini akan hancur kalau ambil batu baranya atau mardana apoin neraka rajana enggak bikin korma situ mereka ancor len kapi. Area bikin korma yang len kapi raja enggak bikin korma biji sebesar biji korma bara api itu kalau taruh di dunia akan leleh semua, terbakar semua, padahal ini akan dibakarkan kepada orang yang masuk neraka. Terus bagaimana malaikat Malik? Jangan satu saja, separuh dari bijinya korma. Itu pun jangan langsung taruh di bumi, tenggelamkan dulu ke laut selama 70 kali, dan itu pun jangan langsung kasih kepada Nabi Adam, lemparkan dulu ke gunung. Setelah itu gunung hancur, dah hancurnya itulah yang bisa dipakai untuk masak makanan. Padahal itu yang mau dibakarkan untuk kita ya. Makanya sering-seringlah beramal soleh, termasuk sering-sering ke masjid biar jauh dari api neraka yang sangat panas itu. Kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, takutlah kepada neraka walaupun sekecil biji korma. Saking panasnya ya. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala, dalam riwayat lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Jadi dalam hadis lain, riwayat lain ini lebih lengkap. Nanti di akhirat manusia ini sama Allah Ta'ala ini langsung berhadap-hadapan. Allah akan berfirman sendiri tanpa ada penterjemah, langsung. Orang-orang yang begini ini yang bisa melihat Allah, orang-orang pilihannya Allah. Maka sering-seringlah datang ke rumahnya Allah, masjid, biar kita ini selalu berhadapan dengan Allah nanti di akhirat. Dan termasuk nikmat yang paling besar adalah mendapat ridhonya Allah dan berhadap-hadapan melihat Allah langsung. Sering-seringlah beramal soleh, termasuk juga sering-seringlah datang ke rumahnya Allah yaitu masjid, biar kita tidak menyesal nanti di akhirat. Fayanzuru ayman minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma taqaddama wa yanzuru ma baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Ini kata Rasulullah, nanti di akhirat itu kalau noleh ke kiri kelihatan amalnya. Amal soleh saya seperti ini. Tapi lihat ke kiri, dosa saya banyak ini. Kemudian wa yanzuru baina yadayhi, kemudian menghadap ke depannya, fala yara illa an-nar tilqa wajhi, maka lihat neraka. Ketika sudah di hadapannya, maka lihat neraka, tinggal pilih. Makanya hati-hati, mumpung masih dikasih umur, mari beramal soleh, berusaha untuk meninggalkan maksiat. Karena di situ besok kanan kiri kita akan lihat amal kita, yang kanan baik, yang kiri jelek, di hadapan kita adalah neraka. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin, maka takutlah kepada neraka walaupun hanya separuhnya biji korma. Faman lam yajid fabikalimatin thayyibah. Kalau kita ini tidak punya amal-amal soleh ya, amal soleh berjamaah di masjid tidak punya ya, tidak punya amal sedekah, tidak punya amal berjuang, maka sebaiknya fabikalimatin thayyibah, kalau bicara itu yang enak, jangan banyak nyinyir,
nyelatu, nun sewu, yang enak kalau ngomong begitu. Jangan suka menyakiti hatinya orang lain. Kalau udah bisa semua ini ya, ngaji udah bisa, jamaah di masjid udah bisa, umur berjuang udah bisa, nyumbang udah bisa. Yo, kalau bicara yang enak begitu aja. Biar kita ini jauh dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari Muslim. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.